السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini pun, saya akan menyampaikan tentang syariah yang terdapat dalam bahan materi yang saya miliki. Di dalamnya juga disebutkan tentang syariah sebelum Fatah Mekah yang akan dijelaskan secara singkat, dan setelahnya saya akan menyampaikan tema lain. Terdapat penjelasan tentang syariah Abu Qatadah, yaitu Abu Qatadah Al-Ansari, yang bergerak menuju ke arah Khadrah. Syariah ini terjadi pada bulan Syaban tahun 8 Hijriah. Pemimpin syariah ini adalah Abu Qatadah. Khadrah termasuk wilayah Bani Muharrib yang terletak di timur laut Madinah Al-Munawwarah. Daerah ini juga diakui sebagai wilayah Tihamah yang termasuk dalam Najd. Di sini tinggal salah satu cabang dari Bani Ghatfan. Bani Ghatfan terus-menerus condong pada permusuhan terhadap Islam dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyakiti umat Islam. Bani Ghatfan yang tinggal di daerah Khadrah di wilayah Najd sibuk menyebarkan kekacauan melawan bangsa Madinah. Diriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Abi Hazraj Al-Aslami bahwa saya menikahi putri Suraqah bin Harithah. Suraqah telah syahid dalam perang Badar. Apapun yang saya peroleh dari dunia, dari barang-barangnya, itu tidak lebih saya cintai daripada kedudukannya. Saya menetapkan maharnya 200 dirham, dan saya tidak memiliki apapun yang bisa saya berikan kepadanya. Saya berkata bahwa pembayaran mahar ini akan dilakukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya datang kepada Hadrat Rasulullah SAW dan berbicara kepada beliau tentang hal ini. Beliau SAW bersabda, "Berapa mahar yang telah kamu tetapkan?" Saya menjawab, 200 dirham, wahai Rasulullah. Tolonglah saya untuk dapat memperolehnya. Rasulullah SAW bersabda, "Saat ini saya tidak memiliki apapun yang bisa saya gunakan untuk membantumu, tetapi saya bermaksud mengirim Abu Qatadah bersama beberapa orang dalam sebuah syariah. Apakah kamu ingin bergabung? Saya berharap Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadamu mahar istrimu sebagai ghanimah." Saya berkata, "Baiklah." Kemudian kami berangkat dan kami berjumlah 16 orang. Hadrat Abu Qatadah adalah pemimpin kami. Rasulullah SAW mengutus kami ke arah Najd menuju kabilah Ghatfan, dan beliau SAW bersabda, "Berjalanlah di malam hari dan bersembunyilah di siang hari. Lakukan serangan mendadak dan jangan membunuh wanita dan anak-anak." Kemudian kami berangkat hingga tiba di salah satu sisi Ghatfan. Ketika kegelapan menyelimuti, Abu Qatadah memberikan khutbah kepada kami dan menasihati kami untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia membentuk pasangan-pasangan 2 orang dan berkata agar setiap orang tidak berpisah dari rekannya sampai dia mati syahid atau memberitahukan kepada saya. Dan jangan ada seorang pun yang datang kepadaku ketika aku bertanya tentang rekannya, lalu dia menjawab bahwa dia tidak tahu tentang yang lain. Kalian harus tetap bersama. Ketika aku bertakbir, kalian juga bertakbir, dan ketika aku menyerang, kalian juga menyeranglah. Jangan mengejar terlalu jauh dalam pengejaran. Jika musuh melarikan diri, biarkan mereka pergi. Maka kami mengepung orang-orang yang ada di sana. Hadrat Abu Qatadah
mengeluarkan pedangnya dari sarung dan mengucapkan takbir, dan kami juga mengeluarkan pedang kami dari sarung dan mengucapkan takbir bersamanya. Maka kami menyerang orang-orang yang ada di sana. Tiba-tiba, katanya, saya melihat di antara mereka ada seorang pria tinggi berjalan perlahan-lahan dengan pedang terhunus dan berkata, "Wahai orang-orang Muslim, marilah ke surga." Lalu saya mengikutinya. Dia adalah seorang kafir yang berkata dengan nada mengejek, "Kalian ingin surga, kan? Ayo ke surga." Dia mengolok-olok kami dengan terus mengatakan, "Surga, surga." Saya tahu dia akan berbalik. Saya mengejarnya. Rekan saya berkata, "Jangan pergi terlalu jauh. Komandan kita melarang kita untuk keluar mencari." Alhasil, katanya, saya berhasil menangkapnya dan melemparkan anak panah ke arah pinggangnya yang telanjang. Dia berkata lagi, "Wahai orang-orang Muslim, kalian dekat dengan surga." Lagi-lagi dengan nada mengejek. Lalu saya melemparkan anak panah kedua ke arahnya dan membunuhnya. Saya mengambil pedangnya. Teman saya memanggil saya, "Kemana kamu pergi?" "Demi Allah, tadi saya pergi ke Abu Qatadah. Dia bertanya tentang kamu." Maka saya memberitahunya. Saya bertanya, "Apakah komandan menanyakan tentang saya?" Dia menjawab, "Ya." Dan dia marah pada saya dan kamu. Dia berkata bahwa komandan memberitahunya bahwa kaum Muslim telah mengumpulkan harta rampasan perang dan membunuh para pemimpin mereka. Maka saya datang kepada Abu Qatadah, lalu dia menegur saya. Saya berkata, "Saya telah membunuh seorang pria yang kondisinya begini." Dan dia berkata begini begitu. Kemudian kami menggiring hewan-hewan dan menawan para wanita dengan pedang. Pedang-pedang kami tergantung di pelana. Ketika pagi tiba, unta saya meneteskan cairan. Seorang wanita tawanan yang seperti rusa berulang kali melihat ke belakang dan menangis. Saya bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Dia berkata, "Demi Allah, saya melihat seorang pria. Seandainya dia masih hidup, dia akan menyelamatkan kami dari kalian." Terlintas dalam hatiku bahwa mungkin dialah orang yang telah kubunuh dan ini adalah pedangnya yang tergantung di pelana. Dia berkata, "Demi Allah, ini adalah sarung pedangnya. Dia memiliki sarung pedang ini. Masukkanlah ke dalamnya jika kau benar." Saya memasukkannya dan pedang itu masuk dengan sempurna. Maka wanita itu pun menangis. Kemudian kami membawa unta dan kambing ke hadapan Hadrat Rasulullah SAW. Menurut satu riwayat, para sahabat berada di luar selama 15 malam dan dalam ekspedisi ini dan membawa 200 unta, 1000 kambing, dan banyak tawanan. 1/5 dipisahkan dan setiap orang mendapat bagian 12 unta. 1 unta dianggap setara dengan 10 kambing. Sedangkan menurut riwayat lain, dalam ekspedisi ini diperoleh ghanimah 200 unta, 2000 kambing, dan banyak tawanan. Kemudian dijelaskan tentang Sariyah Abu Qatadah ke arah Wadi Idam. Ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, bertepatan dengan Januari 630 Masehi. Idam adalah sebuah lembah di wilayah Najd, sebelah timur Madinah, berjarak 36 mil dari Madinah, di mana cabang suku Ghatfan, yaitu Banu Ashja, tinggal. Penyebab Sariyah ini adalah ketika Rasulullah SAW bermaksud pergi ke arah Mekah untuk Fatah Mekah, beliau SAW mengirim Abu Qatadah ke arah Wadi Idam yang berada di sebelah timur Madinah, sementara Mekah berada di arah selatan, agar orang-orang mengira bahwa keberangkatan Rasulullah bukan ke arah Mekah, melainkan ke arah Idam. Menurut satu riwayat, pemimpin Sariyah ini adalah Abdullah bin Abi Hadrad. Bersama Abu Qatadah ada 8 sahabat. Salah satunya adalah Muhallam bin Jathamah Al-Laythi. Abdullah bin Abi Hadrad menceritakan bahwa ketika mereka sampai di Wadi Idam, Amir bin Azbad Al-Ashja'i melewati mereka. Dia mendekati mereka dan memberi salam sesuai cara-cara Islam. Sehingga para Muslim enggan menyerangnya karena ajaran Islam melarang hal tersebut. Namun Muhallam memiliki perselisihan lama dengan orang ini
sehingga dia menyerang dan membunuh Amir bin Azbat, serta merampas barang-barang dan untanya. Selain itu, para sahabat tidak bertemu dengan kelompok lain karena mereka hanya dikirim untuk mengalihkan perhatian kaum musyrikin. Maka para sahabat pun kembali. Sementara itu, mereka mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW telah berangkat menuju Mekah, sehingga mereka juga berbelok ke arah yang sama hingga bertemu dengan Rasulullah SAW di tengah jalan. Ketika mereka menghadap Rasulullah SAW, mereka menceritakan seluruh kejadian pembunuhan yang telah mereka lakukan. Tertulis dalam kitab sejarah bahwa ayat ini diturunkan yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi wa tabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayati dunya wa indallahi maghanimu kaseera kadzalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum wa tabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berjihad di jalan Allah, maka selidikilah dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepadamu bahwa engkau bukan orang yang beriman. Kamu hendak mencari harta kehidupan di dunia, padahal di sisi Allah banyak harta kekayaan. Seperti itulah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberi karunia kepadamu, karena itu selidikilah dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Maha teliti mengenai apapun yang kamu kerjakan. Yaitu dilarang menyerang orang yang memberi salam, tidak boleh berlaku kasar terhadapnya, tidak boleh membunuhnya atau menghukumnya. Perang ini, sebagaimana telah dijelaskan, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Namun ayat ini berasal dari surah An-Nisa, dan riwayat ini tertulis dalam Sirat Ibnu Katsir. Mengenai surah An-Nisa, kebanyakan ulama sepakat bahwa surah ini diturunkan antara tahun ke-3 dan ke-5 Hijriah. Mungkin saja ketika peristiwa ini diketahui, Hadrat Rasulullah SAW membacakan ayat ini untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Alhasil, beliau melarang mereka melakukan hal tersebut dengan merujuk pada ayat ini. Setelah ini, insya Allah, kita akan mulai membahas tentang penaklukan Mekah. Sekarang saya akan menyampaikan tentang seorang tokoh terkemuka jemaat dan ulama terkemuka, pengabdi setia khilafat, pelayan agama yang tak tertandingi, yang telah wafat beberapa hari yang lalu. Begitu juga seorang Ahmadi yang setia dan tulus, yang saat itu menjadi tawanan dan meninggal di sana, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, beliau mencapai derajat syahid. Bagaimanapun, pertama-tama saya akan menyampaikan tentang yang terhormat Sayyid Mir Mahmud Ahmad Nasir Sahib, yang merupakan putra dari Hadrat Sayyid Mir Muhammad Ishaq Sahib radhiyallahu anhu. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 96 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah keponakan dari Hadrat Ummul Mukminin, Hadrat Nusrat Jahan Begum, menantu dari Hadrat Muslih Maud dan Hadrat Maryam Siddiqah Sahibah, dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, putra dari Hadrat Mir Muhammad Ishaq Sahib. Ibunda beliau bernama Salihah Begum. Beliau adalah cucu dari Hadrat Mir Nasir Nawab Sahib. Ibunya juga bernama Salihah, yang merupakan putri dari Hadrat Pir Manzur Muhammad Sahib, putra dari Hadrat Sufi Ahmad Jan Sahib Ludhianawi. Sayyid Mahmud Ahmad Sahib memperoleh pendidikan awalnya di Kadian, kemudian meraih gelar BA dari Punjab University. Pada bulan Maret 1944, pada hari wafatnya ayahanda beliau, Hadrat Sayyid Mir Muhammad Ishaq Sahib, beliau mewakafkan hidupnya.
putra almarhum yang bernama Muhammad Ahmad Sahib juga menulis kepada saya bahwa almarhum biasa mengatakan bahwa tanggal 17 Maret adalah hari yang sangat penting. Putra beliau bertanya kepada beliau, mengapa hari itu penting bagi ayah? Almarhum menjawab bahwa pada hari itu ayah saya meninggal dunia. Ayah beliau dan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menghabiskan seluruh hari itu di rumah mereka. Bahkan salat pun dilaksanakan di sana. Hadrat Muslim Maud juga menyampaikan pidato singkat di sana, di mana beliau menyebutkan tentang pengabdian keagamaan Mir Sahib, semangat pengabdiannya dan keilmuannya. Mir Mahmud Ahmad Sahib mengatakan bahwa setelah mendengar ini, saya berdiri dan berkata kepada Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Huzur, saya ingin mewakafkan diri saya. Mendengar ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjadi sangat emosional. Beliau sangat memuji hal ini. Pada saat itu, Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib berusia 14 tahun. Dan kemudian beliau memenuhi janji ini dengan cara yang jarang ditemukan contohnya. Berikut adalah pengabdian beliau kepada jemaat. Dari tahun 1954 hingga 57, beliau berada di Inggris. Beliau bekerja sebagai mubaligh dan pada saat yang sama, atas arahan dari Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, beliau juga menempuh pendidikan di SOAS, yakni School of Oriental and African Studies. Beliau belajar bersama dengan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah ta'ala. Untuk beberapa waktu, beliau juga melaksanakan tugas sebagai sekretaris London Mission. Dari tahun 57 hingga 59, beliau bertugas sebagai mubaligh cadangan di Wakalat Diwan. Kemudian pada tahun 60, beliau ditunjuk sebagai pengajar di Jamiah. Beliau menjalankan tugas ini hingga tahun 78. Dari tahun 78 hingga 82, beliau menjadi mubaligh di Amerika. Dari tahun 82 hingga 86, beliau berkesempatan berkhidmat di Spanyol. Dari tahun 86 hingga 2010, beliau berkhidmat sebagai prinsipal Jamiah Ahmadiyah Rabwah. Selama periode ini, dari tahun 94 hingga 2001, beliau juga menjabat sebagai Wakilut Ta'lim. Beliau juga menjadi penanggung jawab Research Cell, penanggung jawab Waqiyah Salib, dan penanggung jawab sel yang terkait. Pada tahun 2005, ketika Nur Foundation didirikan, beliau ditunjuk sebagai ketuanya dan tetap menjalankan tugas ini hingga akhir hayatnya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menunjuk beliau sebagai anggota Majelis Ifta pada tanggal 3 Juni 62 dan beliau tetap menjadi anggotanya hingga November tahun 72. Setelah itu, pada Desember 89, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat kembali menunjuk beliau sebagai anggota Ifta dan beliau tetap menjabat posisi ini hingga akhir hayatnya. Beliau juga berkesempatan berkhidmat di Khuddamul Ahmadiyah dalam berbagai kapasitas sebagai muhtamim dan naib sadar. Beliau juga memiliki kontribusi besar di bidang keilmuan. Dalam penyusunan terjemahan Al-Quran Karim oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, beliau memberikan bantuan yang signifikan yang juga disebutkan dan diapresiasi oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat. Ketika menyebutkan para asisten dari Rabwah, termasuk Sufi Basharatur Rahman Sahib, Maulana Abul Munir Nurul Haq Sahib, Sayyid Abdul Hayy Sahib, Maulana Dost Muhammad Sahib, Jamilur Rahman Rafiq Sahib, dan lainnya yang berkesempatan berkhidmat, Huzur keempat juga menyatakan bahwa Mir Mahmud Ahmad Sahib juga termasuk di dalamnya, dan dengan karunia Allah Ta'ala, mereka terus mendampingi beliau. Beliau menyampaikan terima kasih kepada mereka. Setelah menyelesaikan terjemahan lengkap 6 kitab hadis utama, yakni Sihah Sittah, ke dalam bahasa Urdu, beliau melanjutkan dengan menerjemahkan Musnad Ahmad bin Hanbal. Demikian pula penjelasan Sahih Muslim juga sedang berlangsung. Beliau juga menerjemahkan Syama'il At-Tirmidzi. Beliau menulis puluhan artikel ilmiah tentang Alkitab yang diterbitkan di berbagai surat kabar dan majalah. Beliau menulis tafsir tentang kitab ulangan dan 3 Injil dalam Alkitab. Beliau juga melakukan penelitian tingkat tinggi mengenai kain kafan Yesus, salaf
Isa, dan hijrah Yesus alaihi salam. Buku-buku dan materi beliau yang telah dicetak dan belum dicetak saat ini adalah sebagai berikut. Sirah Nabi SAW, 3 bagian. Kana khuluquhul Quran. Ucapan-ucapan indah Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebuah buku kecil berjudul 365 hari, yakni untuk pemilihan daras harian setelah salat. Selanjutnya dari Palestina ke Kashmir. Lalu kumpulan materi tentang sirah Nabi berdasarkan tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang belum diterbitkan. Dan seleksi dari Sahih Bukhari untuk beberapa judul yang bersifat tarbiyat. Demikian pula ketika suatu kali Paus mengangkat sebuah pertanyaan, beliau juga membantah Paus lama tersebut. Pada kesempatan peletakan batu pondasi Masjid Basyarat di Spanyol, batu pondasi yang didoakan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, diangkat oleh yang terhormat Mir Sahib. Begitu juga pada kesempatan peresmian Masjid Basyarat di Spanyol, beliau dan istri beliau mendapat kesempatan untuk berkhidmat, yang juga disebutkan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat. Pada tahun 55, saat pembukaan Jalsah Salana, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua mengumumkan 8 pernikahan. Di antaranya adalah pernikahan Mir Mahmud Ahmad Sahib yang dinikahkan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kedua dengan putri beliau sendiri yang bernama Amatul Matiin Sahibah. Dalam hal ini, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua bersabda bahwa menurut kebiasaan umum, pernikahan biasanya dilakukan pada tanggal 29 Desember, namun ada beberapa pengecualian dalam pernikahan ini. Salah satunya adalah pernikahan putri saya sendiri, Amatul Matiin, yang telah diputuskan dengan Sayyid Mir Mahmud Ahmad bin Mir Muhammad Ishaq Sahib. Kemudian beliau menjelaskan secara rinci, lalu juga menyampaikan bahwa Mahmud Ahmad saat ini sedang studi BA di London, dan jika Allah Ta'ala memberikan kelancaran, rencananya ia akan kembali pada Mei tahun depan. Saya, yakni Khalifatul Masih yang kedua, untuk ketiga anak saya, yakni Mahmud Ahmad, yang merupakan menantu, yakni Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, menyebutkan Mir Mahmud Ahmad yang merupakan menantu, dan Daud Ahmad yang merupakan menantu, yang dimaksud adalah Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib, serta Tahir Ahmad yang merupakan putra Ummi Tahir almarhumah, yang dimaksud adalah Hadrat Khalifatul Masih yang keempat. Saya telah meninggalkan mereka di sana agar mereka menempuh pendidikan dan di masa depan dapat berkhidmat kepada jemaat. Mereka ditekankan untuk memperoleh keahlian dalam bahasa Inggris. Kemudian beliau bersabda, jika mereka memperoleh pendidikan bahasa Inggris dengan baik, mengingat ketiganya adalah Maulwi Fazil, dan pendidikan bahasa Arab mereka juga sudah sangat tinggi, maka jika pendidikan bahasa Inggris mereka juga menjadi unggul, maka mereka dapat membantu bidang isyaat jemaat dengan menerjemahkan Al-Quran Suci dan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam ke dalam bahasa Inggris. Kemudian beliau bersabda, Review of Religion juga membutuhkan seorang editor yang baik dan mumpuni. Untuk tujuan inilah saya meninggalkan anak-anak saya di sana, meskipun dalam keadaan sakit dan lemah ini, menanggung begitu banyak pengeluaran agar 3 putra belajar di sana, 2 menantu dan 1 putra. Adalah sulit, namun saya berpikir bahwa kesulitan jemaat adalah lebih besar daripada kesulitan saya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu selalu berpikiran bahwa setiap pengorbanan harus dilakukan demi jemaat. Untuk itu beliau mengorbankan segala macam pengorbanan baik harta, waktu, dan anak-anak beliau. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga menikahkan putra tertua beliau pada tahun 82. Di dalamnya beliau menyebutkan Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib yang adalah putra dari Hadrat Mir Muhammad Ishaq Sahib. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah mendengarkan doa-doa beliau, yaitu doa-doa Hadrat Mir Muhammad Ishaq Sahib, dan melihat kecintaan beliau, yaitu kecintaan yang dimiliki oleh Hadrat Mir Muhammad Ishaq Sahib. Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada ketiga putra beliau untuk mewakafkan diri. Sifat ketiganya berbeda satu sama lain, sebagaimana setiap manusia adalah berbeda satu sama lain. Tetapi dalam hal ini,
Sejauh yang saya perhatikan, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga bersabda, ada satu hal yang sama pada ketiganya, yaitu terhadap apapun yang telah Allah berikan, betapapun yang diberikan, manusia tidak hanya harus ridho dengan itu, tetapi juga harus bahagia. Bukan hanya ridho, tetapi ridho dengan kebahagiaan. Beliau bersabda, Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib memiliki sifat sendiri, tetapi hal ini ada padanya. Mir Mas'ud Ahmad saat ini telah lama melakukan tugas tabligh di Denmark. Dia juga memiliki sifatnya sendiri, tetapi hal ini juga ada padanya. Dan adik bungsu mereka, Mir Mahmud Ahmad, yang putranya akan saya nikahkan saat ini, adalah seorang wakaf zindagi yang memiliki sifatnya sendiri. Tetapi hal ini juga ada pada mereka semua, yaitu hidup berbahagia dengan apa yang diberikan jemaat dan tidak menuntut apapun. Beliau bersabda, warisan ayah mereka ini telah diteruskan ke seluruh keturunan. Allah Ta'ala telah sangat memberkati keturunan Hadrat Mamujaan radhiyallahu anhu, yaitu keturunan Mir Ishaq Sahib. Oleh karena itu, teladan ini juga telah ditegakkan bagi jemaat, dan di hadapan jemaat, wajah-wajah yang tersenyum dan bersemangat di setiap keadaannya, yang menjalankan hari-hari kehidupan mereka, seraya selalu menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur dan melantunkan puji sanjung kepada Tuhan. Kemudian beliau melanjutkan dengan doa agar generasi berikutnya juga dapat meraih hal-hal ini. Tuan Sayyid Mir Mahmud Ahmad juga memiliki kegemaran terhadap puisi dan syair. Beliau hafal syair-syair Hadrat Masih Maud alaihi salam dan syair-syair Kalame Mahmud. Selain itu, beliau juga terkadang menggubah nazam sendiri. Kemudian, suatu kali beliau memberikan nasihat dan pedoman bagi para Ahmadi yang ingin masuk jamiah dan berkeinginan menjadi mubaligh. Nasihat pedoman ini sangat baik dan harus diperhatikan oleh para mubaligh, bahkan oleh setiap orang yang ingin masuk ke jamiah dan yang sudah masuk. Hal pertama yang beliau tulis adalah, bangun setiap hari pukul 3 pagi, berwudu, dan laksanakanlah salat tahajud. Ini adalah waktu tahajud sesuai waktu di Pakistan. Lalu laksanakanlah salat 5 waktu berjamaah di masjid setiap hari. Dan bagi mereka yang tinggal di Rabuah, setidaknya laksanakanlah 1 salat di Masjid Mubarak. Kemudian berdoalah setiap hari untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, untuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, untuk kecintaan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan untuk kecintaan kepada khilafat. Lalu yang kelima, jadikanlah tasbih, salawat, dan istighfar sebagai kebiasaan. Keenam, tulislah surat kepada Hadrat Sahib atau Khalifah Waqt dengan segenap cinta dan kesetiaan untuk memohon doa. Ketujuh, laksanakanlah tugas dan tanggung jawab yang ada saat ini dengan cara terbaik. Kedelapan, berbaktilah kepada orang tua, dan jika mereka jauh, ingatlah mereka dalam doa-doa. Kesembilan, berusahalah mempelajari terjemahan Al-Quran kata per kata dan dengan makna lengkap. Kesepuluh, bacalah Ruhani Khazain setidaknya 3 kali. Ke-11, bacalah Al-Fazl dan 1 surat kabar umum setiap hari. Lakukan khidmat khalaq, yakni pengkhidmatan kepada manusia, setidaknya 1 kali setiap harinya. Putra beliau, Sayyid Ghulam Ahmad Farrukh, menulis tentang beliau, mengatakan, saya sampaikan beberapa hal di sini. Kecintaan ayah saya kepada Allah Ta'ala terwujud dalam salat dan zikir ilahi. Saya juga telah melihat salat beliau di masjid. Di satu sudut, beliau salat dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati. Adapun salat di rumah, kami tidak mengetahuinya, tapi pasti seperti ini. Beliau memiliki keadaan yang luar biasa saat menjalankan salat. Ada hubungan yang alami dan tidak dibuat-buat. Terkadang tidak disadari orang lain, namun tetap terlihat dan ada saja yang menyebutkannya. Sebagai contoh, putra beliau menuturkan, saya melihat buku catatan ayah saya. Di sana terlihat tulisan Allah di setiap harinya. Setelah diperhatikan, ternyata setiap kali mengisi tinta pada pena, kata pertama yang beliau tulis adalah Allah. Kemudian ada di beberapa halaman buku harian beliau hanya tertulis Allah di beberapa baris. Pada tahun-tahun terakhir, beliau menulis sebuah kalimat di kamarnya beliau yang berbunyi, wahai Tuhanku, ti amo. Lalu saya bertanya, apa artinya?
Beliau menjawab, itu adalah kata dalam bahasa Italia, ti amo, yang berarti aku mencintaimu. Itu ditulis untuk Allah Ta'ala. Beliau juga menggubah sebuah puisi memuji Allah Ta'ala yang memuat bait ini, yang artinya, semoga aku selalu memperoleh dan senantiasa mendapatkan pandanganmu dan juga firmanmu. Pada masa-masa sakit, suatu kali beliau menjalani operasi usus buntu, lalu terdengar suara alaikum, yakni salam, dan beliau pun sembuh. Dasar ibadah dan salat beliau terkait erat dengan ta'alluq billah atau kedekatan dengan Allah Ta'ala. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Beliau beberapa kali menjelaskan cara berdoa dalam salat tahajud, yakni pertama-tama beliau berdoa puji sanjung kepada Allah dan memohon kedekatan dengannya. Suatu hari beliau mengatakan bahwa setiap hari dalam tahajud, beliau membaca bait-bait syair paman beliau, yaitu Hadrat Dr. Sayyid Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu anhu, yang ditulis dengan judul Tum, yakni engkau. Bait pertamanya adalah yang artinya, engkaulah penyembuh sakit hati kami, wahai kekasih kami adalah tujuanmu, engkaulah tujuan kami. Beliau juga menjelaskan cara berdoa dalam salat tahajud yang saya sampaikan secara ringkas. Beliau berkata kepada anak-anak beliau bahwa setelah memuji Allah dan membaca salawat, beliau berdoa untuk Hadrat Masih Maud alaihissalam dan keluarga beliau, untuk para khalifah Hadrat Masih Maud alaihissalam dan keluarga mereka, untuk Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dan keluarga beliau secara terpisah. Kemudian beliau mulai dari kakek beliau, Hadrat Mir Nasir Nawab, dan turun secara bertahap. Di antara keturunan beliau, pertama-tama beliau berdoa untuk putrinya, lalu untuk putra-putranya. Beliau meyakini doa sebagai sarana utama untuk menunaikan hukukul ibad. Kecintaan beliau terhadap khilafat memang memancar, namun yang paling besar adalah kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Itu adalah cinta sejati. Beliau berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hal ini terlihat dari hal-hal yang bahkan kecil sekalipun. Menuturkan, 1-2 kali ketika beliau duduk di kursi yang tidak nyaman, dan saya duduk di kursi lain yang nyaman, saya berdiri dan menawarkan kursi saya untuk beliau. Namun beliau tidak mau duduk di sana, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang mengambil tempat duduk orang lain untuk diduduki sendiri. Beliau berkata, meskipun kamu anakku, tapi ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil alih kursi atau tempat duduk orang lain. Karena itu, saya tidak akan duduk di sana. Demikian pula, ketika berjalan di jalan, beliau berusaha untuk menjadi yang pertama mengucapkan salam. Pada hari Jumat, setelah salat Jumat dan salat Asar, beliau tetap sibuk berdoa dan tidak berkenan jika ada yang datang untuk menemuinya selama waktu ini. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa itu adalah waktu terkabulnya doa. Putra beliau menuturkan, kami sebagai anak juga menghindari untuk mendekati beliau di waktu itu. Beliau sangat menekankan untuk sebanyak-banyaknya membaca salawat di hari kelahiran dan wafatnya Rasulullah SAW, serta hari kelahiran dan wafatnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau sendiri sering membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Menuturkan, suatu kali saya pergi ke Kadian, beliau menulis doa ini untuk saya dan berpesan agar membacanya sekali di setiap ruangan Darul Masih atas nama beliau, yaitu atas nama Mir Sahib, dan juga berdoa di makam suci Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun 90, sebuah kasus diajukan terhadap beliau terkait pernyataan pendapat dalam Majelis Syura. Beliau dikenai pasal 298C. Hakim mengatakan kepada beliau bahwa dalam pidatonya beliau telah menistakan Rasulullah SAW dan para sahabat. Menanggapi hal ini, beliau dengan tegas membantahnya di hadapan hakim dan mengatakan, hal ini sangat menyakitkan bagi saya. Hakim mengatakan bahwa Mir Mahmud Ahmad Sahib telah menggunakan kata-kata yang menistakan Rasulullah SAW dan para sahabat selama perdebatan. Menanggapi hal ini, Tuan Mir Mahmud Ahmad berkata, ini adalah tuduhan terhadap saya. Ini adalah kebohongan belaka. Kebohongan. Saya menghormati Rasulullah SAW dan para sahabat dengan sepenuh hati dan memiliki keimanan yang kuat atas kenabian beliau. Beliau mengatakan, saya adalah seorang sayyid dan berasal dari keturunan beliau, dan saya mengutuk para pembohong. Beliau menyampaikan pernyataan ini dengan sangat berani di hadapan hakim. Pada hari-hari terakhir sakitnya, beliau membaca salawat dalam jumlah yang sangat banyak dalam doa.
Dan beliau sering mengulangi kata-kata ini, saya adalah hamba Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam juga merupakan contoh tersendiri. Putra beliau menuturkan, saya ingat di tahun 89, Surat Kabar Al-Fazl Rabwah melakukan wawancara dengan para sesepuh jemaat pada kesempatan perayaan 100 tahun jemaat. Beliau hanya mengatakan bahwa mukjizat terbesar Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan yang hidup. Kata-kata yang seperti itu. Kadang-kadang di masa-masa sakitnya, beliau ingin pergi ke Qadian, tetapi tidak bisa. Persiapan telah dilakukan, namun program dibatalkan. Namun di akhir hayatnya, ada kecintaan terhadap Qadian dan keinginan untuk ziarah makam Hadrat Masih Maud alaihi salam, meskipun beliau harus pergi dengan menahan rasa sakit. Tentang mutalaah beliau, disebutkan bahwa membaca Al-Quran, Bukhari, dan Ruhani Khazain adalah kebiasaan sehari-hari beliau, dan beliau juga menganjurkan hal ini kepada kami. Beliau juga menasihati siapa saja yang datang berkunjung untuk mutalaah ini. Pada tahun 90, sebuah kasus diajukan terhadap beliau, dan beliau juga menghabiskan 1 malam di penjara Chiniot. Putra beliau menuturkan, ketika saya pergi untuk mengunjungi beliau, beliau meminta saya untuk membawakan ember, cangkir, dan barahini Ahmadiyah. Mia Khurshid Ahmad yang bersamanya bertanya, bagaimana Anda akan membaca buku yang sulit seperti ini di sel penjara yang sempit dan panas seperti ini? Beliau menjawab, tidak ada yang sulit bagi saya. Saya sudah membacanya 5 kali sebelumnya. Bagaimanapun, beliau menghabiskan 1 hari di tempat kecil itu pada hari yang panas dengan sangat tidak nyaman. Beliau memiliki sifat yang halus dan sensitif, sehingga ini menjadi kesulitan besar bagi beliau. Namun, bahkan dalam situasi ini, beliau masih memikirkan untuk membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau memiliki penguasaan yang mendalam di ilmu perbandingan agama, yakni Judaisme, Kristen, dan agama lainnya. Beliau menganggap tidak cukup dengan fikih tradisional. Beliau selalu menasihati untuk mencari bimbingan langsung dari Al-Quran, Sunnah Rasul, hadis-hadis sahih, dan sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam, serta para khalifahnya. Beliau juga banyak membaca buku-buku tentang ilmu-ilmu duniawi, khususnya ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan juga buku-buku tentang perjalanan hiking sebagai hiburan. Beliau mempelajari puisi-puisi penyair Inggris dan Urdu, dan menghafalkan banyak syair dari berbagai penyair. Beliau juga mendengarkan syair-syair di iPad-nya. Beliau juga memiliki keahlian untuk mempelajari berbagai bahasa. Selain menguasai bahasa Urdu, Arab, dan Inggris, beliau juga cukup menguasai bahasa Spanyol, Italia, dan Ibrani. Beliau secara rutin menyimak program-program berbahasa Italia di TV dan iPad. Alasannya adalah karena Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu suatu waktu pernah meminta beliau untuk mempelajari bahasa Italia dan menyatakan bahwa beliau akan dikirim ke Italia. Beliau sering berkata bahwa beliau, yakni Hadrat Muslim Maud, meminta saya untuk mempelajari bahasa itu. Saya masih mempelajarinya karena perintah itu tidak pernah dibatalkan dan masih berlaku bagi saya sampai hari ini. Jadi saya akan terus menjalankannya. Beliau melakukan pengorbanan harta dengan semangat yang luar biasa. Demikian juga beliau segera membayar hisah jaidah dari properti warisan yang menjadi bagian beliau. Mubashir Ayah Sahib yang saat ini menjabat sebagai prinsipal jamiah menulis, Mir Sahib menjalani kehidupan yang begitu maksum dan suci. Beliau sosok yang istimewa, tetapi bersahaja dan rendah hati. Beliau menjadi contoh yang luar biasa dalam hal sikap qanaah dan ketawakalan. Beliau adalah lautan ilmu dan pengetahuan. Beliau adalah seorang ulama besar. Huzur bersabda, semua hal ini adalah benar. Beliau juga seorang mufassir dan ahli hadis. Beliau adalah ulama pertama yang beruntung dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan taufik untuk menerjemahkan Al-Quran, serta menerjemahkan seluruh sihah sittah ke dalam bahasa Urdu. Kehidupan Mir Sahib adalah ibadah dalam arti bahwa yang beliau lakukan hanyalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Kata liburan tidak ada dalam kamus Mir Sahib.
Mir Sahib tanpa diragukan lagi adalah sosok yang mencerminkan khilafat, yang telah menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan cinta kepada khilafat. Beliau menunjukkan melalui tindakannya bahwa inilah yang disebut penghormatan terhadap khilafat. Suatu kali ketika beliau sakit, beliau biasa pergi ke kantor tepat waktu dengan sepeda. Jamiah dimulai pukul 7.20 dan beliau selalu tiba pukul 7.20. 2 atau 3 kali beliau jatuh dari sepeda karena kondisi kesehatan beliau yang buruk. Saya berkata kepada beliau, Anda sebaiknya menunggu sampai pukul 10 dan pergi ke Jamiah pada waktu itu. Beliau menganggap ini sebagai perintah dan kemudian mulai pergi ke kantor pukul 10. Mubashir Ayah Sahib menulis, bahkan suatu hari beliau keluar dan berjalan mondar-mandir di teras sebelum pukul 10. Saya menunggu sebentar lalu menghampiri dan bertanya, mengapa Anda berjalan mondar-mandir di luar? Mengapa Anda tidak masuk? Beliau menjawab, belum pukul 10. Dan saya diperintahkan oleh Khalifatul Masih untuk pergi ke kantor pukul 10. Jadi, saya akan pergi ke kantor pukul 10. Ketaatan beliau sungguh merupakan teladan. Beliau adalah contoh bagi orang lain, baik untuk atasan maupun bawahan. Tanwir Nasir Sahib, seorang mubalik di Kadian, mengatakan, satu kenangan tentang beliau yang selalu ada di hati saya adalah, suatu hari saya sedang duduk di Masjid Mubarak di Kadian, dan Mir Sahib sedang berjalan-jalan di barisan pertama masjid. Saya sangat menyukai cara beliau berjalan dan berdoa, dan saya sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, saya memberanikan diri untuk maju dan bertanya, mengapa Anda berjalan-jalan di barisan pertama masjid? Beliau menjawab bahwa saya pernah melihat Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berjalan-jalan di tempat yang sama, dan saya juga berjalan-jalan mengikuti jejak langkah beliau radhiyallahu anhu. Sungguh luar biasa kecintaan beliau kepada Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Feroz Alam Sahib menulis, pada tahun kedua atau ketiga masa saya di Jamiah, beliau menjadi prinsipal. Kami sangat beruntung bahwa beliau mendidik kami lebih banyak melalui kepribadian beliau yang penuh keteladanan sebagai seorang alim yang mengamalkan ilmunya daripada melalui pengajaran formal. Saya mendengarkan pelajaran-pelajaran beliau sebisa mungkin dan berusaha mengamalkannya. Beliau mengajarkan kami perbandingan agama, seringkali menuliskan dan menjelaskan argumen-argumen yang telah dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam tulisan-tulisan beliau. Feroz Alam Sahib mengatakan, saya ingat suatu kali beliau sedang mengajarkan kami tentang mukjizat Hadrat Isa alaihissalam. Tiba-tiba beliau bertanya, apakah mukjizat itu masih terjadi saat ini? Kemudian beliau menceritakan pengalamannya sendiri, bahwa suatu kali pada hari-hari jalasah, ketika beliau sedang bertugas di suatu tempat, terjadilah bahwa makanan sangat sedikit. Tiba-tiba banyak tamu datang. Makanan sedikit yang ada mulai dibagikan. Allah Ta'ala terus memberikan keberkahan. Semua orang makan dan tidak ada yang merasa kekurangan. Cucu beliau, Hashir Ahmad Sahib, yang merupakan seorang mubaligh, menulis, beliau sangat mencintai Allah Ta'ala dan meninggalkan kesan yang luar biasa akan cinta kepada Allah Ta'ala di hati setiap orang, baik tua maupun muda. Beliau rajin dalam salat tahajud dan salat wajib. Sekarang cucu beliau ini telah menjadi mubaligh. Beliau juga harus berusaha mengikuti jejak kakek beliau. Kecintaan beliau pada Al-Quran begitu besar. Belum pernah saya melihat kecintaan yang seperti itu. Beliau biasa menilawatkan Al-Quran dalam waktu yang lama setelah salat subuh. Cucu beliau menuturkan, ketika saya masih kecil, saya mendapat kesempatan untuk tinggal di rumah beliau selama beberapa waktu. Setelah salat tahajud, beliau membangunkan saya untuk salat subuh, lalu menilawatkan Al-Quran dalam waktu yang lama. Beliau membaca dengan penuh perhatian dan cinta. Hal itu sangat berkesan bagi saya. Cucu beliau menuturkan, ketika saya masuk Jamiah di Kanada, setiap kali saya berkunjung, beliau bertanya, apakah terjemah dan tafsir Al-Quran diajarkan secara terpisah atau bersama-sama? Saya menjawab, terpisah. Beliau senang mendengarnya, karena menurutnya seharusnya memang begitu. Orang-orang bisa memahami tafsir, tetapi tidak memahami terjemahannya. Mengenai kecintaan almarhum kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hashir Sahib menuturkan, beliau sangat gemar membaca Ruhani Khazain. Beliau sering berkata kepada saya bahwa
beliau telah membaca karya-karya Hadrat Masih Maud alaihissalam berkali-kali. Namun setiap kali membacanya, selalu menemukan poin-poin baru. Beliau biasa mengatakan kepada saya bahwa, bacalah Ruhani Khazain, maka engkau akan memahami semuanya, baik Al-Quran, hadis, maupun sirat. Beliau pernah memberitahu saya bahwa beliau telah membaca semua karya Hadrat Masih Maud alaihissalam setidaknya 3 kali, dan beberapa buku bahkan lebih dari 3 kali. Namun beliau sangat rendah hati dan tidak pernah memamerkan pengetahuannya. Suatu kali, beliau sedang mendengarkan khutbah ketika listrik padam di rumah. Sebagaimana di Rabwah, Pakistan, listrik sering padam. Ketika TV mati, saya yang masih kecil hendak beranjak pergi, tetapi beliau berkata, duduklah. Kamu tidak tahu kapan listrik akan menyala kembali dan khutbah Khalifatul Masih akan dilanjutkan. Kamu mungkin akan melewatkan beberapa kata. Dan ini tidak dapat ditoleransi. Duduklah dan teruslah berdoa, tidak diizinkan untuk pergi. Di dalamnya juga ada keberkatan. Cucu beliau, Hashir Sahib, lebih lanjut menuturkan, suatu kali ada acara di mana Huzur tengah berpidato. Beliau tidak mendapat informasi dan tidak bisa mendengarkannya. Ketika beliau menyalakan MTA, acara itu sudah selesai. Beliau meminta seorang khadim untuk mencoba memasangnya di iPad, tetapi itu muncul dalam bahasa lain. Namun, beliau tetap mendengarkan. Kemudian ketika saya datang dan memasangnya untuk beliau dalam bahasa Urdu, beliau sangat senang dan sangat berterima kasih. Beliau mengatakan bahwa saya telah sangat membantu beliau dan berbuat baik kepada beliau. Beliau juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada anak-anak. Amir Safir Sahib, editor Review of Religion, mengatakan, saya juga telah melihat contoh luar biasa ketaatan pada khilafat dalam diri beliau. Beliau menuturkan, beliau datang ke departemen ini, beliau datang dan memberitahu saya, yakni Huzur, atau sebenarnya saya sendiri yang mengatakan kepada Amir Sahib untuk meminta para ulama menulis artikel untuk review. Saya menyebutkan beberapa nama ulama termasuk Mir Mahmud Ahmad Sahib. Amir Safir Sahib menuturkan, pada saat itu, saya mendapat informasi bahwa beliau berada di Pakistan. Jadi saya berpikir, beliau mungkin tidak tidur pada saat itu karena waktu menunjukkan pukul 10 atau 11 malam. Kerabat beliau mengatakan bahwa beliau tidak sedang tidur. Beliau mengatakan, saya menelepon dan istri beliau yang mengangkat telepon. Jadi saya memberitahu beliau bahwa saya ingin berbicara. Istri beliau mengatakan bahwa beliau sedang tidur. Tetapi ketika itu Mir Sahib terbangun, entah karena mendengar suara dering telepon atau karena pembicaraan. Maka beliau berbicara, dan saya mengatakan bahwa Khalifatul Masih telah mengatakan bahwa Anda harus menulis untuk review tentang topik ini. Beliau mengatakan, saat ini saya tidak mengerti, saya akan memberitahu Anda besok pagi. Alhasil, keesokan harinya, Mir Sahib menulis artikel sepanjang 15 halaman dan mengirimkannya kepada saya. Saya mengirimkannya kepada Amir Safir Sahib dengan mengatakan bahwa artikel ini telah datang dari beliau. Mir Sahib menulis, tadi malam seorang pemuda menelepon dan mengatakan bahwa ini adalah perintah Khalifatul Masih agar saya menulis artikel ini. Jadi saya telah menulisnya. Saya mengirimkan bagian pertama sepanjang 15 halaman dan akan terus mengirimkan bagian selanjutnya. Jadi sejauh inilah ketaatan beliau. Mengenai ketaatan terhadap waktu, saya telah memberitahu sebelumnya bahwa beliau tidak akan masuk ke kantor sampai pukul 10 pagi. Kemudian, ketika ada program beliau berkenaan dengan kain kafan Yesus yang pamerannya diadakan di sini pada saat jalsah, beliau juga ikut serta setiap tahun dan memberikan seluruh penjelasan berdasarkan ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Amir Safir Sahib menulis, ketika para mubaligh mempelajari suatu topik ilmiah, mereka lebih memfokuskan pada referensi duniawi daripada aspek-aspek jemaat yang esensial. Namun metode beliau adalah pertama-tama memahami secara menyeluruh tulisan-tulisan dan pandangan Hadrat Masih Maud alaihissalam, baru kemudian melihat aspek-aspek non-jemaat atau sekuler, bukan sebaliknya. Mir Sahib dengan penuh percaya diri menyampaikan keyakinan Hadrat Masih Maud alaihissalam di hadapan para ahli kain kafan terkemuka dunia. Beliau menceritakan peristiwa selamatnya Yesus dari salib, bahwa tim Review of Religions telah lama melakukan penelitian tentang hal ini. Tim Review of Religions telah bekerja pada topik ini dari berbagai sudut dan aspek selama beberapa waktu.
upaya mereka adalah untuk memperkuat posisi jemaat dengan menyajikan semua aspek ilmiah, historis, dan ideologis terkait kain kafan. Namun, strategi Mir Sahib berbeda dari ini. Pendekatan beliau adalah bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menekankan pada marhame Isa atau salab Yesus, dan poin-poin Hadrat Masih Maud alaihissalam harus dijadikan dasar, sementara aspek-aspek lainnya diberi status sebagai tambahan. Beliau terus menyajikan pandangan ini berulang kali, dan marhame Isa adalah mata rantai yang menjadi kunci untuk memahami peristiwa salib. Meskipun upaya tim review memperkuat kesan akhlak jemaat dan memperbaiki hubungan dengan para ahli, namun tidak memberikan dampak yang menentukan secara intelektual. Tetapi pendekatan Mir Sahib pada akhirnya menunjukkan pengaruhnya. Barry Squat, ahli dan fotografer kain kafan yang paling terkenal saat itu, sendiri mengakui bahwa jika Anda benar-benar dapat membuktikan poin Anda tentang salab Yesus, maka saya harus mengakui bahwa Yesus memang selamat dari salib. Banyak kisah tentang beliau telah ditulis oleh orang-orang, dan masih ada lagi dari anak-anak beliau, keturunan beliau, dan orang-orang yang mengenal beliau, serta para mubalik yang sulit untuk diceritakan semuanya. Ada satu hal yang ditulis oleh setiap mubalik. Banyak yang menulis mengenai hal ini bahwa beliau mengatakan, peganglah satu kata, yaitu kabar dalam bahasa Urdu. Artinya adalah kubur, dan amalkan itu. Dan beliau menjelaskan makna kabar ini sebagai berikut. Huruf Qaf atau Ki untuk Quran, Ba atau B untuk Bukhari, yakni kitab hadis, dan Ra, yakni R untuk ruhani khazain. Beliau biasa mengatakan, jika Anda menjadi ahli dalam hal-hal ini, memperolehnya, berusaha mengamalkannya, berusaha mempelajari ilmu darinya, berusaha mempelajari kerohanian darinya, maka Anda akan berhasil mencapai tujuan Anda. Demikian pula, kata kabar atau kubur itu sendiri adalah sedemikian rupa sehingga jika manusia mengingatnya, maka Allah Ta'ala akan selalu diingat. Dan ketika Allah Ta'ala selalu diingat, maka manusia juga berusaha untuk berjalan di atas ketakwaan. Alhasil, beliau adalah seorang pelayan dan penolong agung bagi khilafat, rela berkorban, mengamalkan setiap kata dari khalifah, dan setia. Beliau adalah Sultan Nasir yang jarang ditemukan. Beliau adalah seorang alim yang beramal. Setidaknya bagi saya, saat ini tidak terlihat ada sosok yang semisal beliau. Karena dalam perbendaharaan Allah Ta'ala, tidak ada kekurangan. Semoga Allah Ta'ala menciptakan lagi teladan-teladan seperti beliau, dan semoga Allah Ta'ala terus menganugerahkan para pengkhidmat yang setia, tulus, dan berjalan di atas ketakwaan kepada khilafat Ahmadiyah, dan menjadikan anak keturunan beliau juga mendapat bagian dari doa-doa ayah mereka, serta memberikan taufik untuk berjalan sesuai dengan amal dan nasihat-nasihat beliau. Jenazah kedua adalah seperti yang telah saya sampaikan, beliau adalah seorang Ahmadi yang meninggal dalam tahanan beberapa hari yang lalu. Dr. Tahir Mahmud dari Karachi, putra Ghulam Rasul Sahib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat wafat, usia beliau adalah tahun. Menurut rincian, almarhum Tahir Mahmud Sahib, Ketua Wilayah Malir Koloni Karachi, bersama dua sahabat lainnya, Ijaz Hussain dan Ayyaz Hussain, didakwa oleh polisi di Malir Koloni Karachi dengan alasan gaya arsitektur masjid mereka dan pelaksanaan salat Jumat di sana. Mereka ditangkap setelah sebelumnya mendapatkan jaminan pra-penangkapan, namun kemudian jaminan tersebut dibatalkan dan mereka ditahan. Selama proses jaminan di pengadilan, mereka diserang oleh kerumunan penentang
dan pengacara oposisi mengalami kekerasan dan diancam dengan konsekuensi berbahaya. Bahkan seorang petugas polisi memerintahkan kerumunan untuk menembak mereka. Mereka juga mengalami kekerasan di kantor polisi. Mereka dipaksa untuk mencela Hadrat Masih Maud alaihi salam dan para khalifah. Namun mereka tetap teguh dan menunjukkan ketabahan. Setelah itu, mereka dipindahkan ke penjara melalui proses peradilan. Mereka berada di penjara selama 2 bulan, dan beberapa hari sebelum wafat, kesehatan beliau memburuk di penjara karena infeksi ginjal. Kemudian beliau dikirim ke rumah sakit dari sana, tetapi beberapa hari kemudian beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan saat wafat di rumah sakit pun, tangan beliau masih diborgol. Kewafatan beliau bisa juga disebabkan oleh kekerasan. Mungkin beliau mengalami luka dalam. Ini bisa jadi menjadi penyebabnya. Dalam hal ini, beliau telah menanggung kesulitan penawanan, mengalami kekerasan di hadapan pengadilan, dan bukti-bukti seperti ini menunjukkan bahwa beliau layak mendapatkan status syahid dan akan termasuk dalam golongan para syuhada. Beliau juga bergabung dalam nizam wasiat dan mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai ketua, sekretaris dakwat ilallah, dan di berbagai jabatan di badan-badan. Jemaat Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui paman beliau, Hakim Ahmad Din Sahib, yang bergabung dengan Ahmadiyah pada tahun 20-an selama masa khilafat kedua melalui perantaraan Hadrat Maulwi Imamuddin Sahib, sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Setelah itu, ayah beliau juga menerima Ahmadiyah. Beliau membantu orang miskin secara finansial dengan menjaga privasi mereka. Beliau menikahkan beberapa gadis miskin. Bahkan di penjara, beliau terus membantu sesama tahanan. Ketika dikunjungi di penjara dan ditanya apakah beliau mengalami kesulitan, beliau menjawab, "Kesulitan apa? Saya di sini demi agama. Saya mendapat kesempatan untuk bertablik." Pada saat itu juga, beliau terus bertablik tanpa rasa takut dan berani. Sebuah kasus didaftarkan melawan Tahir Mahmud Sahib pada 17 Januari 88 di kantor polisi Malir Koloni, Karachi. Kasusnya adalah seorang penuduh mengatakan bahwa beliau telah membaiatkan adik laki-lakinya. Pada saat itu juga beliau ditahan. Ini adalah kedua kalinya beliau mendapat kehormatan di penjara dan juga harus menghadapi penentangan. Beliau diserang 3 kali, tetapi beliau menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Beliau melihat dalam mimpi bahwa salah satu penyerang telah ditangkap oleh Allah Ta'ala. Setelah itu, orang yang memusuhi beliau terbunuh dalam suatu perselisihan, dan 2 orang lainnya datang ke rumah almarhum untuk meminta maaf atas perbuatan mereka, yang langsung dimaafkan oleh almarhum. Beliau tidak mengajukan tuntutan hukum. Istri almarhum menyatakan bahwa perilaku suaminya terhadapnya sangat teladan, dan beliau berdedikasi terhadap jemaat. Ketika beliau pulang larut malam, saya tidak pernah mengeluh dan mencegahnya, karena saya memiliki keyakinan dalam hati bahwa karena apa yang dilakukan almarhum suami ini, Allah Ta'ala sedang mengerjakan urusan kami secara gaib. Salah seorang dari anak-anak beliau juga adalah seorang mubaligh wakaf zindagi. Ia menulis bahwa pada tahun 80-an, almarhum mendapat kehormatan untuk menjadi tawanan di jalan Allah. Pada kesempatan itu, polisi melakukan kekerasan yang sangat berat terhadap beliau. Ketika seseorang mengatakan kepada beliau untuk berhati-hati setelah mengalami kekerasan tersebut, beliau menjawab dengan penuh semangat, "Saya sekarang telah merasakan pukulan polisi. Karena itu, saya tidak lagi memiliki rasa takut. Sekarang saya melakukan dakwat ilallah tanpa ragu-ragu." Di antara yang ditinggalkan, selain istri yang terhormat Mubashirah Sahibah, ada 1 putri dan 3 putra.
Putra beliau Munib Mahmud Sahib adalah seorang mubalik yang masih berada di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan magfirah kepada almarhum, meninggikan derajat almarhum, dan memberikan taufik kepada anak-anak almarhum untuk mengikuti jejak langkahnya. Salat jenazah akan dilaksanakan setelah salat. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.